Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita, kembali lagi di podcast kami. Di episode kali ini kita akan membahas ngobrol santai terkait ta'aruf versus pacaran. Di mana topik ini tuh sudah banyak ada perdebatan di kalangan anak muda atau di generasi kita sekarang ini. Dan di sini kita coba diskusikan bersama-sama ya terkait ta'aruf versus pacaran ini. Oke teman-teman, boleh kita perkenalan terlebih dahulu. Boleh. Saya sendiri Muhammad Askar Sidki. Saya sendiri mau Kavo sebagai dokter psikologi. Saya Muhammad Fajar Raditya. Dan saya Wisnu Cakra Putra Pamungkas. Dan saya sendiri Muhammad Feruzaki. Saya di sini sebagai narasumber juga. Di sini kita bakal diskusi santai aja ya. Kita sesama mahasiswa kan kayak pacaran tuh udah dianggap wajar banget kan di lingkungan. Iya, betul. Dan Iya kan? Iya. Setuju. Tapi dalam konsep Islam tuh lebih mendukung adanya konsep ta'aruf. Menurut kalian kenapa topik ini relevan dibahas? Kalau menurut saya, jadi kenapa topik ini masih relevan dibahas tuh karena Banyak mahasiswa tuh yang masih pacaran, tetapi dia tuh masih belum paham masih batasan yang harus ya dia pahami lah gitu. Nah, jadi kita tuh masih penting untuk dibahas ini supaya kita tuh nggak salah ikut orang lain lah gitu menurut saya. ya. Jadi kalau menurut saya sih relevan ya, karena sekarang itu pacaran itu udah menjadi budaya gitu ya. Di kampus, di lingkungan luar gitu kan. Ya pada akhirnya kan ya kalau jadi budaya gini kan orang nganggapnya kalau nggak pacaran tuh kan aneh gitu. Jadi ya untuk apa gitu kita nggak ngebahas tentang ini gitu kan. Padahal pacaran itu kan bukan pilihan terbaik juga kan. Walaupun kita nggak pacaran, kita sering dikira LGBT lah, dikira nggak normal lah. Nah pasti kan harus ada pembahasan gitu, kenapa pacaran ini bukan pilihan yang terbaik gitu. Itu menurut saya sih. Boleh dilanjut. Ya, pasti dari masing-masing kita punya persepsi beda-beda kan ya. Betul. Pacaran sendiri. Nah, iya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih perbedaan ta'aruf sama pacaran nih. Biar nggak salah paham dulu ya, mungkin kita bahas dulu perbedaan antara ta'aruf sama pacaran ya. Nah jadi kalau untuk ini pacaran dulu ya. Jadi untuk pacaran itu mungkin bisa dibilang kayak hubungan antara dua orang lawan jenis yang memang mereka ini sering komunikasi, sering video call malam-malam gitu kan, sering jalan bareng gitu kan. Buat support system lah. Iya, support system yang bikin mereka ini ya apa ya, lebih semangat gitu belajarnya gitu kan. Tapi mereka ini pacaran ini belum ada ikatan resmi gitu kan. Mereka cuman main tapi belum ada sah dari kedua belah pihak orang tuanya gitu kan. Nah itu kan namanya maling ya namanya ya. Hubungan ilegal. Ilegal namanya gitu loh. Kalau menurut Wisnu gimana nih Nu? Nah, kalau Ustadz, menurut saya sendiri, kalau untuk ta'aruf ini mungkin konsepnya secara konsep berbeda dengan pacaran. Kalau semisal pacaran, umumnya mereka melakukan hubungan yang lebih minim batasan. Misalkan mereka jalan berdua-duaan ke suatu tempat, entah itu ke bioskop, yang sifatnya romantis begitu ya. Nah, sedangkan kalau ta'aruf ini kan adalah semacam pendekatan yang digunakan zina, yang mana itu tidak diperbolehkan dalam Islam gitu. Jadi ta'aruf ini kita itu mirip-mirip, ada kemiripan dengan pacaran, yaitu untuk saling mengenal diri sesama. Tapi dalam ta'aruf ini itu lebih menjaga sekitar Islam agar menghindari yang namanya zina. Seperti kita itu datang ke tapi terdapat pihak ketiga atau terdapat orang ketiga sebagai penengahnya. Gitu. Masya Allah, emang nih Ustadz Wisnu emang nih. Jadi sebenarnya sama aja, tapi lebih kalau di ta'aruf
sendiri itu melibatkan orang ketiga atau yang ngawasin lah Iya. biar nggak over gitu. Betul sekali, betul. Eh, dan pasti kan kalau pacaran sama ta'aruf itu kadang itu ke jenjang yang lebih serius ya atau ke jenjang pernikahan ya. Iya, betul. Dan kalau pacaran sendiri menurut kalian itu apa benar-benar bikin seorang siap menikah atau gimana? Kalau menurut saya itu masih belum tentu. Karena justru tuh pacaran tuh masih nyaman. Jadi ya udah pacaran aja, kita jalan-jalan, terus kita tuh nggak stop lah, ke depannya tuh kita sama diri lain. Jadi ya taruh tuh lebih oke lah. Jadi benar sih yang kata Fazli, kayak pacaran tuh kita belum mikirin masa depannya mau gimana gitu. Jadi kita cuma mau enaknya doang gitu di saat ini. Ya gitu sih. Iya, jadi apa ya? Mungkin salah satu media sosial kali ya. Jadi Iya. orang-orang lihat orang pacaran kayak pengen gitu ya. Iya gitu. Iya kan gitu ya. Psikologisnya pasti pengen Jadi- FOMO gitu ya. Ada orang storyin pacaran nih, lagi pacaran. Pasti kita komen, when ya. Iya, Wen. Betul. Ya masih Betul, udah punya bikin sih soalnya. gitu, when ya. Iya. Iya, boleh. Nah, dari itu tadi ya, sudah banyak di sosial media, jadi kayak ya kenapa enggak orang lain ngerjain, Iya. kenapa kita enggak? Sampai itu dianggap wajar ya Nggak sih. wajar. Betul. Setelah dianggap wajar pasti jadi kebiasaan nih. Iya dong. Dan kebiasaan yang buruk kan kadang-kadang nimbulin dampak. Iya. Nah, dampaknya apa sih dari misalkan dari sisi psikologis? Oke, dari sisi psikologis ya. Jadi kita definisikan dulu pacaran tuh ngapain? Kenapa anak Gen Z atau mahasiswa tuh suka pacaran? Jadi kalau di psikologi gitu, kenapa orang suka pacaran? Karena di saat kita pacaran kita bisa saling mengisi kekosongan lah antar dua belah pihak gitu. Jadi kita bisa ngobrol bareng, bisa sleep callan lah malam-malam. Jadi ya tau lah kita sendiri kan kalau malam-malam pasti suka kesepian gitu. Kita butuh orang yang bisa diajak bicara gitu. Mungkin itu sih dari psikologis ya. Kayak habis tugas terus Capek kan kita. Nah, Butuh refreshing, Butuh refreshing. sharing, cerita-cerita. Ya udah lah. Fit callan lah kita gitu. nah, baik kalau untuk mungkin dari kami sendiri ya, kalau misalkan pacaran kayak pacaran, orang ada yang melakukan sleep call gitu ya. Misalkan ketika jalan dan mungkin itu tidak diperkenankan dalam Islam. Nah, jadi dalam Islam itu untuk pacaran yang seperti itu mungkin agak rawan dari kita karena mungkin hal itu kan bisa saja hal yang lebih, jadi harus hati juga. Masing. Kalau misalkan itu kan dianggap solusi dalam Islam kan. Dan apa sih keunggulan dan tantangannya di zaman sekarang gitu? Oke, jadi kalau untuk keuntungan dan juga tantangan ya dari ta'aruf sendiri, kalau untuk dari sisi keunggulannya atau sisi manfaat yang bisa kita dapatkan dari ta'aruf ini, ya yang pertama itu adalah dimana kalau ta'aruf ini kita itu lebih menghormati lah antara satu sama lain. Kita juga memiliki sebagai orang yang belum memiliki ikatan pernikahan gitu. Jadi kita dapat siap juga sebagai orang yang menyaksikan kita untuk saling mengenal gitu. Itu untuk kelebihannya. Jadi menjaga untuk tantangannya sendiri di zaman sekarang itu kan orang udah di mana-mana udah pacaran ya. Jadi rasanya orang tuh pasti akan melakukan hal yang umumnya lazim untuk dilakukan daripada yang lebih Pacarnya nggak keren gitu ya. ya begitulah.
Nah, mungkin. Kalau menurut saya lebih ke tantangannya sih. Jadi taruh tuh menurut saya banyak tantangannya. Tema dari eh kalau kita taruh tuh banyak yang merasa salah pilih karena kan kita ditemukan oleh seseorang yang kita mungkin nggak tahu ya. Jadi kita harus lebih mengenal. Nah, mungkin yang kedua juga kita tuh komunikasi tuh dirasa tuh terbatas karena juga ada media apa nah itu dirasa banyak orang tuh masih komunikasi itu jadi nggak leluasa gitu. Nah untuk yang terakhir banyak stigma juga bahwa taaruf itu kaku. Jadi tuh ya inilah mediatornya pihak ketiga ada aturan itunya. Nah itu dirasa oleh masyarakat luas itu masih kaku. Dan seperti yang udah kita bahas tadi ya, kan banyak tuh ada sisi positif atau negatif dari pacaran dan taaruf itu sendiri kan ya. Menurut kalian nih, kan tadi lebih banyak yang positif di taaruf, dan menurut kalian apa masih realistis nggak sih taaruf di kondisi ekonomi dan mental mahasiswa sekarang gitu? Sebenarnya ya ini tergantung ke mahasiswanya nggak sih. Misalkan emang ekonominya udah stabil sih, udah mapan sih ya taaruf sih harus ya. Harus. Kalau gitu ngapain pacaran lagi kan? Mending langsung taaruf, langsung nikah gitu kan. Pacaran ngabisin duit lagi. Betul nggak? Iya. Iya kan? Jadi gitu guys. Jadi kalau mau udah punya duit nih, udah stabil, mending gak usah pacaran, nikah aja langsung taaruf. Langsung nikah aja. Nggak nambah-nambah dosa lagi, nambah pahala gitu, kenal sama orang tuanya ya. Kalau aja dapat 2 gitu kan. Gitu. Kalau langsung taruh kan kita nggak tahu nih pasangan kita seperti apa gitu. Kita belum tahu nih info dalamnya itu gimana tuh. Nah itu sih negatifnya kata gue. Iya negatifnya ya. Kalau menurut saya sih itu bisa dibicarakan sama orang tua. Iya misalkan orang tuanya tahu kan, pasti orang tuanya tahu dong setiap harinya seperti apa ya. Itu bisa dijelasin. Cuman ya namanya kita kan, yang namanya nikah itu kan pasti kan harus saling melengkapi kan, harus saling apa sih namanya kayak kita punya kekurangan nih, kamu punya kekurangan nih, nah sama kita sama-sama inilah, sama-sama diterima gitu, kita sama-sama belajar seperti itu menurut saya. Mungkin kita cukupkan ya. Jadi kesimpulannya kayak kita sebagai Gen Z juga perlu langkah-langkah bijak yang diambil dari masing-masing perspektif tadi kan, seperti menjaga batasan ngikut pikir dampaknya gitu, sama kita harus fokusin ke pengembangan diri terlebih dahulu kan, karena kalau misalkan kita membagi fokusnya ke yang lain, misalkan ke hubungan gitu pacar, jadi kita bakal teralihkan fokus kita untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu. Mungkin dari diskusi ini juga kita bisa lihat pacaran sama ta'aruf tuh punya realita masing-masing kan, tujuannya masing-masing, tapi ya tujuan yang sedikit mulia itu tujuan ta'aruf, lebih serius ke jenjang pernikahan itu sendiri. Ta'aruf sendiri dalam Islam itu menjaga kita dari hal-hal yang merugikan diri sendiri, dan kembali lagi itu semua balik lagi ke pilihan kita masing-masing, bagaimana cara kita menyikapinya. Dan ini itu saja, semoga bermanfaat ya di pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.